Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar anak-anak? Berjumpa lagi di pembelajaran matematika. Masih membahas mengenai peluang. Ibu ingatkan kembali materi di pertemuan kemarin. Pertama, kita belajar mengenai peluang empirik dan frekuensi relatif. Frekuensi relatif diperoleh dengan membandingkan banyaknya kejadian yang kita perhatikan dibagi banyaknya percobaan. Sementara apabila banyak percobaan yang dilakukannya itu berulang kali sangat banyak, maka nilai dari perbandingan tersebut disebut sebagai peluang empirik. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai jenis peluang yang kedua, yaitu peluang teoritis dan frekuensi harapan. Silahkan disimak. Peluang teoritis adalah perbandingan antara banyaknya kejadian yang dimaksud atau yang kita perhatikan dengan banyaknya kejadian yang mungkin terjadi. Di sini kenapa ada kejadian yang mungkin terjadi? Karena untuk peluang teoritis itu kita tidak melakukan percobaan. Mengapa? Karena semua kemungkinan titik sampel dianggap memiliki kesempatan yang sama. Benda yang digunakan pun berbentuk simetris dan percobaan yang dilakukan itu secara acak atau random. Nah, peluang kejadian K dengan ruang sampel S dapat dituliskan dengan PK peluang kejadian K sama dengan NK banyak kejadian hasil yang dimaksud berbanding banyaknya seluruh kejadian yang mungkin terjadi. Nah, selanjutnya frekuensi harapan. Frekuensi harapan adalah banyak kejadian yang kita harapkan dapat terjadi dalam suatu percobaan. Frekuensi harapan kejadian K dapat kita tentukan dengan peluang kejadian K dikali banyaknya percobaan. Peluang kejadian K-nya PK dikali banyak percobaannya N. Nah, agar lebih paham, Ibu akan memberikan 3 buah contoh kasus. Untuk kasus yang pertama, itu ada sebuah kaleng. Terdapat 3 jenis kelereng. Ada 8 kelereng biru, 7 kelereng merah, dan 5 kelereng kuning. Kemudian kita akan mengambil sebuah kelereng dari kaleng tersebut. Kurang lebih gambarnya seperti ini. Ada kaleng dan di dalamnya ada banyak kelereng yang memiliki 3 warna berbeda. Nah, kita disuruh menentukan A, peluang terambilnya berwarna biru. Yang B, jika kita melakukan pengambilan sebanyak 100 kali, berapa kali sih diharapkan munculnya kelereng berwarna biru? Nah, yang terakhir, peluang terambilnya kelereng merah atau kuning. Nah, mari kita jawab bersama. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah banyak anggota ruang sampel. Di sini banyak anggota ruang sampelnya adalah jumlah seluruh kelerengnya. Berarti 8 biru, 7 merah, 5 kuning kita jumlahkan, berarti totalnya ada 20 kelereng. Atau kita tulis NS sama dengan 20. Untuk soal yang A, peluang terambilnya berwarna biru, misal B. B adalah kejadian terambilnya kelereng biru. Nah, maka banyaknya anggota himpunan B atau banyaknya kelereng biru itu sama dengan 8. Selanjutnya, peluang terambilnya warna biru, PB, sama dengan banyaknya kelereng biru dibagi banyaknya semua kelereng. Nah, kelereng biru kan adanya 8. Semua kelereng ada 20, jadi 8 berbanding 20. Kemudian kita sederhanakan, keduanya kita bagi 4. 8 dibagi 4, 2, 20 dibagi 4, 5. Jadi peluang terambilnya kelereng berwarna biru adalah 2/5. Selanjutnya, apabila dilakukan percobaan sebanyak 100 kali, berapa diharapkan munculnya kelereng berwarna biru? Berarti yang ditanyakan adalah frekuensi harapan munculnya kelereng biru. Berarti peluang terambilnya berwarna biru dikali banyaknya percobaan. Tadi peluangnya adalah
2/5. Banyaknya percobaan 100 kali. Nah, jadi 2 dikali 100, 200 dibagi 5, 40. Jadi, harapan munculnya kelereng berwarna biru sebanyak 40 kali jika kita melakukan percobaannya itu sebanyak 100 kali. Terakhir, peluang terambilnya kelereng merah atau kuning. Misal kejadiannya adalah C. Karena bisa terambil kelereng merah atau kuning, maka banyaknya anggota C. Nah, berarti merahnya 7, kuningnya 5. Nah, berarti kemungkinannya ada 12 kelereng yang mungkin kita ambil. Nah, peluangnya bagaimana? Jadi, peluang terambilnya warna merah atau kuning, P kejadian C sama dengan banyaknya anggota kejadian C dibagi banyaknya anggota semuanya atau banyaknya kelereng. Jadi sama dengan 12 berbanding 20. Keduanya kita bagi 4 jadi 3/5. Semoga kamu paham ya. Untuk kasus yang kedua, itu ada 400 butir telur yang dihasilkan sebuah peternakan. 8 butir itu diantaranya rusak. Yang ditanya, A. Peluang telur tidak rusak, dan B. Jika ada 5.000 telur yang dihasilkan, berapa banyak sih telur yang diharapkan tidak rusak atau yang dalam kondisi baik? Nah, kita jawab ya. Pertama, kita tuliskan dulu banyak anggota ruang sampelnya. Berarti di sini anggota ruang sampelnya adalah telur secara keseluruhan, yaitu ada 400. Makanya NS-nya sama dengan 400. Selanjutnya untuk yang A, peluang telur tidak rusak kita misalkan adalah T kejadiannya. Berarti banyaknya anggota T. Nah, kan dari 400 butir telur yang rusaknya 8. Berarti yang tidak rusaknya 400 dikurangi 8. Berarti 392. Maka peluang kejadian T atau peluang telur tidak rusak sama dengan banyaknya anggota T dibagi banyaknya anggota keseluruhan. Jadi 392 dibagi 400. Di sini Ibu sederhanakan kedua ruas Ibu bagi 4. Jadi 98/100. Ibu bagi lagi 2. Jadi 49/50. Itulah nilai peluangnya. Jadi jika kita bacakan atau Ibu artikan dari 50 telur yang ada, 49-nya pasti telur yang tidak rusak. Nah, gitu cara mengartikannya ya. Kemudian yang B, banyak telur yang diharapkan tidak rusak jika ada 5.000 telur. Berarti peluang T dikali banyak telur. Peluang T-nya tadi 49/50. Banyak telurnya 5.000. Nah, berarti ini bisa 5.000 dibagi 50. Itu kan 100. Jadi 49 dikalikan 100. Jadi 4.900 telur yang tidak rusak jika ada 5.000 telur. Kasus terakhir itu mengenai dadu, tapi 2. Kita lempar bersama-sama. Diminta menentukan muncul mata dadu 3 dan muncul mata dadu berjumlah 10. Pertama, kita tentukan dulu ruang sampelnya. Ruang sampel dari 2 dadu itu kan ada bisa 1,1. Jadi dadu pertama 1, dadu kedua 1. Selanjutnya dadu pertama 1, dadu kedua 2. Berarti selanjutnya 1,3, 1,4, 1,5 dan seterusnya sampai 6,6. Coba kamu buka lagi catatan di pertemuan kedua. Nah, berarti banyak anggota ruang sampel dari 2 mata dadu itu ada 36. Dari mana? Nah, satu dadu kan ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Karena 2 dadu berarti 6 kali 6, 36. Jadi NS-nya ada 36. 36 ini yang mana? Yang ini ya, yang 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5, 1,6, dan seterusnya. Nah, sekarang yang A. K adalah kejadian munculnya mata dadu 3.
jika ingin ada mata dadu 3 yang muncul, berarti tidak ada syarat mau pada dadu pertama maupun mata dadu yang kedua. Berarti kemungkinannya kejadian K bisa 3,1, 3,2, 3,3, 3,4, 3,5, 3,6. Jadi 3-nya di dadu pertama. Kemungkinan selanjutnya 3-nya di dadu kedua. 1,3, 2,3. Nah, 3,3-nya tidak kita tulis karena sudah pernah di depan. Kemudian 4,3, 5,3, dan 6,3. Berarti totalnya banyak anggota kejadian K-nya sama dengan 11. Jadi peluangnya muncul mata dadu 3 sama dengan 11 banyaknya anggota kejadian K dibagi banyaknya anggota kejadian S. Jadi sama dengan 11/36. Di sini sudah tidak bisa disederhanakan lagi. Jadi sudah saja sampai seperti ini sudah benar. Kemudian yang B, muncul mata dadu berjumlah 10. Misal kejadiannya adalah L. Berarti L-nya itu kemungkinannya bisa 4,6, bisa 5,5, bisa 6,4. Ini kan kalau kita jumlah ada 10 totalnya. Nah, maka banyaknya anggota kejadian L ada 3. Nah, jadi peluang muncul mata dadu berjumlah 10 atau PL sama dengan banyaknya anggota L 3 dibagi banyaknya seluruh kemungkinan yang terjadi 36. Kita bagi 3, keduanya jadi 1/12. Nah, sekian penjelasan dari Ibu, semoga kamu paham. Kemudian di sini ada 2 buah soal. Yang pertama mengenai dadu, yang kedua mengenai banyaknya jumlah siswa laki-laki yang harus kita taksir. Di sini Ibu sudah berikan jawabannya. Keduanya merupakan jawaban. Yang pertama 1/6, yang kedua jawabannya 600. Nah, jika sudah ada jawabannya, lantas apa tugas kamu? Nah, tugas kamu adalah, jadi karena pada soal di samping sudah terdapat jawabannya, maka tugas kamu pilih salah satu soal. Jadi boleh yang atas, boleh yang bawah. Kemudian tugasmu adalah mencari tahu bagaimana sih cara mendapatkan jawaban 1/6 ini atau 600 siswa ini. Nah, karena kamu boleh memilih salah satu, di sini Ibu tuliskan nilainya. Jika kamu dapat memecahkan soal yang pertama, nilainya 85. Jika kamu dapat memecahkan soal yang kedua, nilainya 95. Jika kamu dapat memecahkan keduanya, Ibu beri nilai 100. Tentu jika dijawab dengan benar. Nah, kemudian tugasnya dapat dikumpulkan dalam bentuk foto dari tulisan tangan kamu, atau voice note, rekaman suara. Sekian, selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.